Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan membawakan materi tentang perancangan Information Technology Service Management atau ITSM, arsitektur berbasis TOGAF 9.1 ADM dan ITIL versi 3 Service Design studi kasus pada Telkom University pada bulan Juni 2014 yang dibawakan oleh Muhammad Mulia Puadi Agisna, Rahmat Mulyana, dan Dedi Rahman Wijaya. Di sini kelompok 2 beranggotakan yaitu Rahmat Dwi Firmansyah, ada Arifin Syahputra, ada Edi Hartono Nasra, dan Ori Darmawan. Lanjut ke materi pertama, kita lihat adalah struktur organisasi. Pertama di sini ada Direktur Sistem Informasi, kemudian di bawahnya dibagi menjadi 3 manajemen, yaitu yang pertama manajer operasional sistem informasi, kemudian manajer komunikasi dan layanan customer, dan manajer riset dan pengembangan sistem informasi. Di bawah ketiga manajemen tersebut, kemudian ada berbagai sub manajemen lagi. Di bawah manajer operasional sistem informasi, di bawahnya ada asisten manajer layanan sistem informasi akademik dan asisten manajer layanan sistem informasi non-akademik dan enterprise. Kemudian di bawah manajer komunikasi dan layanan customer, di bawahnya ada asisten manajer pengembangan infrastruktur, kemudian ada sistem manajer layanan data, security, konten dan application, kemudian ada asisten manajer urusan helpdesk dan customer. Kemudian selanjutnya di manajemen ketiga, di bawah manajer riset dan pengembangan sistem informasi, di bawahnya ada asisten manajer riset dan inovasi teknologi informasi. Kemudian yang terakhir ada asisten manajer pengembangan sistem informasi. Selanjutnya di sini kita akan menjelaskan tugas-tugas dari setiap bagian yang diawali dari Direktur Sistem Informasi, yaitu adalah orang yang bertanggung jawab untuk keberlangsungan sistem informasi yang digunakan di perusahaan. Kemudian yang kedua, ada manajer operasional sistem informasi. Di sini merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap kegiatan manajerial, produktivitas, hingga melakukan kontrol terhadap efektivitas dan efisiensi yang sejalan dengan kebijakan di perusahaan. Waduh. Yang ketiga ada manajer komunikasi dan layanan customer. Memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan pesan informasi baik untuk internal ataupun eksternal perusahaan serta mampu berkomunikasi dengan baik dengan karyawan maupun klien. Kemudian yang keempat ada manajer riset dan pengembangan sistem informasi. Tugasnya yaitu merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan semua aktivitas research dan development untuk tujuan perbaikan dan pengembangan sistem informasi. Lanjut untuk bagian sub manajemennya itu akan dijelaskan oleh Arifin Syahputra. Silakan Arifin Syahputra. Selanjutnya yang keempat itu ada asisten manajer layanan sistem informasi akademik yang bertugas untuk membantu meyakinkan anggota divisinya di dalam departemen atas kebijakan atau aturan ketentuan dan lain-lain yang diambil terkait kegiatan akademik. Kemudian yang kelima ada asisten manajer layanan sistem informasi non-akademik dan enterprise yang membantu manajer utama dalam memastikan perusahaan berjalan dengan kondusif. Kemudian yang keenam, asisten manajer pengembangan infrastruktur bertugas untuk mensupport pengembangan dan perbaikan infrastruktur, baik itu jaringan dan hal-hal yang mendukung sistem informasi tersebut. Yang ketujuh ada asisten manajer layanan data, security content, dan application yang bertugas mendukung proses pengolahan dan keamanan data dari sistem informasi yang ada. Yang kedelapan ada asisten manajer urusan helpdesk dan customer yang bertugas untuk memberikan bantuan dan informasi atas kendala yang dialami oleh customer dari sebuah sistem informasi. Kemudian yang kesembilan ada asisten manajer riset dan inovasi teknologi informasi yang bertanggung jawab terhadap solusi dari keluhan dan tren keinginan konsumen
dan menyiapkan dokumen pendaftaran perizinan yang diperlukan. Yang ke-10 ada asisten manajer pengembangan sistem informasi yang bertugas untuk membantu merencanakan, mengarahkan, atau mengkoordinasikan kegiatan di bidang-bidang seperti pengolahan data elektronik, teknologi informasi, sistem informasi, analisa sistem, dan pemrograman komputer untuk membantu efisiensi, efektivitas, proses, dan alur kerja perusahaan atau organisasi melalui teknologi informatika. Untuk action plan akan dijelaskan selanjutnya oleh Ori Darmawan. Action plan. Action plan layanan teknologi informasi Telkom University. Jenis servis strategi. Pertama ada komponennya preliminary. Deskripsinya mendefinisikan kebutuhan data, mengumpulkan data, memilih framework ITSM, arsitektur, mendefinisikan metodologi perancangan ITSM, arsitektur, mendefinisikan prinsip ITSM, arsitektur. PIC-nya manajer riset dan pengembangan sistem informasi. Target waktunya 6 bulan. Kemudian masih sama servis strategi ada arsitektur vision. Deskripsinya mendeskripsikan profil Telkom University. Mendeskripsikan gambar Telkom University pada tahun 2017. Mendeskripsikan visi dan misi, nilai tujuan Telkom University. Mendeskripsikan sasaran strategis Telkom University. Mendeskripsikan profil Direktorat Sistem Informasi Telkom University, mendeskripsikan visi dan misi Direktorat Sistem Informasi Telkom University, mendeskripsikan struktur organisasi Direktorat Sistem Informasi Telkom University saat ini, dan mengidentifikasi stakeholder sebagai pelayanan TI. PIC-nya manajer komunikasi dan layanan customer. Target waktunya 6 bulan. Kemudian jenis yang kedua, service design. Komponennya service design arsitektur adalah deskripsi hasil kuesioner pendapat pelanggan layanan TI. Target layanan TI atau service pipeline dan katalog layanan saat ini, SLA untuk tiap layanan TI saat ini, dan arsitektur manajemen layanan TI. PIC-nya manajer operasional sistem informasi. Target waktunya 12 bulan. Service desain yang kedua, IT infrastruktur arsitektur. Deskripsinya perancangan arsitektur instruktur TI untuk Telkom University, khususnya Direktorat SISPO sebagai penyedia layanan TI yang akan dirancang adalah topologi jaringan. Target yang berdasarkan topologi jaringan saat ini dan infrastruktur TI berbasis cloud computing. PIC-nya manajer operasional sistem informasi, targetnya 12 bulan. Next. Roadmap akan dibacakan oleh Rahmat Dwi Firmansyah. Oke, selanjutnya ada roadmap. Di sini ada dua jenis, yaitu ada servis strategi dan servis desain. Dari jenis servis strategi mempunyai dua komponen, yaitu preliminary dan arsitektur vision. Nah, di sini kita bisa melihat roadmap-nya, tahapan-tahapannya berapa bulan untuk pengerjaannya. Yang kedua ada service design, dan komponennya ada service arsitektur dan IT infrastruktur arsitektur, di mana deskripsi ini akan dijalankan pada tahap kedua hingga tahap ketiga. Oke, next. Nah, ini ada strategi sosialisasi. Strategi sosialisasi yang digunakan adalah memberikan kuesioner kepada pelanggan internal Telkom University. Kuesioner ini adalah 50 responden, dengan 49 responden adalah mahasiswa dan 1 responden adalah alumni. Kuesioner ini bertujuan untuk mengetahui perception, experience, recommendation, dan request yang digunakan sebagai requirement perbaikan dari layanan dan infrastruktur TI. Mungkin sekian dari saya kembalikan lagi kepada Edi Hartono.
Baik, terima kasih. Mungkin sekian dari kelompok 2 yang dapat kami sampaikan tentang perancangan informasi teknologi service manajemen. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.